Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau kita berbicara fikih ya, bahwa fikih itu mengatur segala aspek kehidupan manusia agar sesuai dengan syariat atau dikenal dengan istilah syar'i. Baik itu kehidupan pribadi maupun hubungannya dengan makhluk-makhluk lain selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, kelak semua itu harus dia pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara akhlak mahmudah itu adalah tabiat, tingkah laku atau perangai baik atau patut, dan yang harus dijaga oleh setiap muslim agar senantiasa terjadi keharmonisan hubungannya dengan makhluk di sekitarnya, khususnya antar sesama manusia. Nah, sekarang saya akan berbicara mengenai sikap suami istri yang syar'i tapi tidak patut. Di dalam kehidupan rumah tangga ada beberapa sikap suami atau istri yang syar'i namun tidak patut untuk dilakukan. Beberapa di antaranya adalah pertama, ketika suami tidak mampu menafkahi istri dan anak-anaknya dengan baik, entah karena ia belum mendapat pekerjaan yang layak atau tertimpa musibah misalnya PHK, maka istri boleh meminta cerai dari suaminya. Meminta cerai dari suami dalam kasus di atas itu syar'i, tapi tidak patut. Mengapa? Sebab rumah tangga dibangun untuk menciptakan sakinah, ketenteraman atau kenyamanan. Dan sakinah akan tercipta ketika suami istri saling mengokohkan di saat yang lain rapuh, saling menopang di saat yang lain terpuruk, bukan meninggalkan di saat pasangannya itu tertimpa musibah. Kemudian contoh yang kedua, dalam kasus suami berpoligami diam-diam, tanpa sebelumnya mengedukasi istri, tanpa sedikit pun meminta pengertiannya. Nah, poligaminya tetap sah walaupun tanpa seizin istri pertamanya. Poligami diam-diam itu memang syar'i, tapi tidak patut. Mengapa? Sebab pernikahan itu dilangsungkan untuk menciptakan mawaddah, penuh cinta dan kasih sayang. Bagaimana mungkin ada rasa mawadah akan tercipta jika salah satunya merasa dikhianati? Yang ketiga, sebagian ulama fikih mengatakan bahwa istri tidak wajib melakukan tugas rumah tangga. Jika suami pulang kerja dan rumah berantakan, maka suami tidak boleh memaksa jika istri menolak untuk membereskannya. Nah, penolakan istri untuk membereskan rumah itu syar'i, tapi tidak patut. Mengapa? Sebab rumah tangga itu dibangun untuk mendapatkan rahmat, ridho, karunia, dan belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ia akan mudah mendapatkan ridho dari Allah jika tidak gemar mencari ridho dari suaminya? Yang keempat, dalam fikih, suami boleh menghukum istrinya jika nusyuj dengan tingkatan yang diatur dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34, yakni dengan nasihat atau teguran. Jika tidak mempan, maka dengan memisahkan tempat tidur. Jika tidak mempan juga, maka dengan pukulan yang tidak memberi rasa sakit sedikit pun. Nah, jika suami menegur atau bahkan memukul istrinya yang sedang nusyuj di depan umum, ini syar'i, tapi tidak patut. Mengapa? Sebab itu akan membuat istrinya malu dan menjatuhkan kehormatannya. Padahal kehormatan istri menjadi penopang kemuliaan seorang suami. Pesan yang disampaikan suami tidak akan tertangkap sebagai nasihat, namun justru menjadi bumerang baginya. Yang kelima, dalam ilmu fikih, seorang istri tidak wajib mengurus dan memperhatikan keluarga suaminya, termasuk ibu mertua dan iparnya, sebab bagi istri kewajiban intinya adalah melayani dan menaati suaminya, bukan keluarga suaminya. Nah, jika seorang istri enggan mengurus mertuanya yang sakit, itu memang hak yang syar'i, tapi tidak patut. Mengapa? Sebab rumah tangga dibentuk dengan azas muasyarah bil ma'ruf, dan itu diwujudkan dengan saling memperlakukan diri dan keluarga masing-masing dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, kalau misalnya kita dengar ada slogan yang penting syar'i, ternyata belum sempurna jika tidak mengindahkan akhlak mulia.
Sebab kita tidak hanya diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan Allah, namun juga dengan sesama manusia. Para penyayang itu akan disayangi oleh Yang Maha Penyayang, Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh Ar-Rahman, yaitu Allah. Maka sayangilah penduduk bumi, niscaya penghuni langit pun akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Ahmad. Man la yarhamu man fil ardi la yarhamuhu man fis samai. Barang siapa tidak menyayangi penghuni bumi, maka ia tidak akan disayang oleh penghuni langit. Hadis riwayat At-Tabrani. Demikian teman-teman, pembahasan mengenai sesuatu yang syar'i, yang di dalam rumah tangga khususnya, tetapi tidak patut. Nah, semoga kita bisa melaksanakan apapun yang syar'i, tapi juga patut, sehingga hubungan kita dengan Allah akan makin dekat dan hubungan kita dengan makhluk pun akan semakin dekat. Dan semoga ini semua menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.